pendengar, apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Sehari-harinya Mbak Sari dan suami membuat ini ya? Enggak, tiap hari sih kalau ada yang mau aja sih. Hai, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Oke, hari ini di hari yang cerah ini kita juga kedatangan tamu yang bajunya cerah juga. Dan dari agak jauh juga dari sekolah. Ini kita hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Sari. Ya, halo. Tepuk tangan dulu dong untuk bintang tamu kita. Oke, Mbak Sari, apa kabar nih Mbak Sari hari ini? Puji Tuhan, baik Bu Paula. Oke, hari ini cerah sekali ya, pakai Iya. merah-merah, pakai batik merah. Mbak Sari ini merupakan salah satu teman kita yang saat ini berdinamika di SD, SD ya, Ya. di SD di bagian tata usaha, membantu usaha. Pak Joko bagian administrasi keuangan. bagian keuangan juga ya Mbak Iya. Sari. Berarti pusing-pusing dengan angka-angka, selalu Iya, dihadapkan betul. dengan angka-angka. Mbak Sari ini di Mangunan sudah berapa lama Mbak Sari? Sampai Baru saat ini? setahun. Oh, baru setahun. Iya, 2020 baru masuk, Bu. Oh, 2020 baru masuk. Bulan apa itu Mbak Sari waktu itu? Kalau magangnya bulan Mei. Oh, bulan Mei. Iya. Terus Kontrak di sekolah bulan September. Mei 2020 Iya. ya. Berarti sebenarnya juga sudah hampir 2 tahun ya Mbak Ya, Sari? hampir jalan Oh. jalan 2 tahun. Nah, waktu itu tahu sekolah eksperimental Mangunan dari mana nih Mbak Sari? Dari temen gitu. temen, kebetulan temen itu kerja di Merican, Mm-mm. terus diberikan lowongan pekerjaan itu, terus saya mencoba untuk mendaftar di sekolah eksperimental Mangunan. Oh, oke. Sebelumnya juga di keuangan juga Mbak Sari? Dulu Bidang yang sama? enggak, dulu ngajar jadi guru. Mbak Sari ini guru loh teman-teman ternyata. Iya, guru Guru apa Mbak Sari, boleh cerita nih? guru SD. Guru SD. Iya. Kelas berapa waktu itu Mbak Sari? 7 tahun itu ngajar kelas 2. Oh, Mbak Sari ini 7 tahun jadi guru di kelas Iya. 2. Luar biasa. Sama ini sih, sama disampiri laporan keuangan juga, laporan bos. Oh gitu. Gitu. Jadi ngajar sambil ngerjain laporan bos Ya, juga ya. kayak Budila. Oh gitu. Ya. Iya. Di swasta juga Mbak Di Sari? swasta juga. 7 tahun. Berarti tepat sebelum masuk ke sini itu ngajar ya malahan. Iya, Oh, ngajar. gitu. Sebelum ngajar kerja di ini butik. Pengalamannya banyak banget nih Mbak Sari, kayaknya menarik banget. Jadi sebelum jadi guru ini di butik. Ya. Di butik Di butik cuman 1,5 tahun. oh, Karena waktu itu kan cuman nyambi skripsi part time. part time. Oh gitu. Cuma mencoba-coba kok ternyata diterima di sana seperti itu. Oke. Tahun berapa itu Mbak Sari di Tahun butik? 2012, Desember 2012. Oh, Desember. Ya. Berapa lama? 1,5 tahun ya tadi 1,5 di tahun. butik. Terus habis lulus terus ngajar itu tadi ya. Iya. Kalau pendidikannya dari apa sih Mbak Sari ini? Apakah guru juga? Iya, kebetulan pendidikan akuntansi. Wow, luar biasa. Pendidikan akuntansi, terus mengajarnya guru SD. Iya. Wah. Guru SD dengan sampiran pos itu Iya. tadi ya. Oh, gitu. Berarti Sebenarnya dulu di sekolah yang dulu itu kan ada SMP-nya juga. Heeh. Daftarnya guru ekonomi, tapi ternyata nggak ada Nggak lowongan ada guru lowongan. di sana. Ternyata yang pensiun itu banyak yang SD, jadi ditawarin ngajar SD waktu itu. Oke. Tantangan juga karena nggak tahu gimana materinya seperti Iya. apa. Kebetulan kan kalau kelas bawah itu kan tematik, Iya. jadi harus heeh. belajar juga awal-awal. Tapi seneng ngajar. Awalnya sih nggak mau jadi guru. Oh, awalnya nggak mau. Awalnya nggak jadi guru karena dibujuk sama
kebetulan kakak sama ibu itu kan guru. Di situ atau Enggak, beda? beda ini sih, beda sekolah. Mm. Terus karena saya itu jurusannya guru, terus akhirnya diarahkan ke guru kayak gitu. Oke. Terus mencoba. Terus akhirnya mencoba jadi Iya. guru itu. Tapi kalau akuntansi ini memang Mbak Sari suka akuntansi. Dulu karena di SMA jurusannya IPS, jadi ya suka sih ngitung Suka akuntansi. uang juga. Suka Dan ngitung uang, hitung cuan. Money. Uang. dan dulu sebelum kuliah juga kan ibu juga sampirannya juga laporan bos, jadi disuruh ngerjain karena waktu itu kan masih belum lancar pakai laptop. Iya. Jadi Berarti sudah bantuin. familiar ya. Iya. Terus pas kebetulan pas ngajar juga dapat sampiran yang sama. dapat sampiran yang sama. Apakah pekerjaan itu berarti keturunan? Nggak tahu juga. Ibunya guru kemudian dapat sampiran bos. Loh, kebetulan Mbak Sari juga sama kan. Dulu Gitu. waktu SMP SMA itu juga jadi OSIS kan, terus jadi bendara pembantu juga, jadi mungkin itu. Aduh. Jadi kalau ada organisasi itu lebih ke bendahara. Oh iya, berarti memang ditakdirkan sebagai bendahara. Jadi kemanapun Iya, apa ya kemungkinan itu. profesinya tetap bendahara gitu. Oke. Nah, ini kan di sini kan nggak ngajar ya, Iya. fokus di tata usaha. Nah, Mbak Sari merindukan nggak? Jadi saat-saat mengajar sekarang kan berkutatnya dengan teman-teman yang sudah apa ya, dengan kesibukannya sendiri-sendiri ya di ruangan Iya. itu. Kalau dulu kan sama anak-anak. Kira-kira Mbak Sari gimana? Apa ya perasaannya? Perasaannya sih ada juga sih rasa kangen ketemu anak-anak. Kebetulan kan kalau anak kecil kelas 1, kelas 2 mungkin itu kan apa ya, lebih lucu gitu kan, apa ya, apa adanya gitu. Oke. Jadi mungkin ya ada sih rasa kangen Kangen itu. ngajar Nah itu kebetulan kan di rumah saya yang saya tempatin sama suami itu kan masih ada anak-anak didik saya yang dulu. Oh gitu. Terus kadang suka menyapa kayak gitu. Nah pas PJJ kemarin kan ada beberapa 1-2 anak yang kesulitan, terus main ke tempat saya, terus kami bantu untuk belajar kayak gitu, yang kesusahan kayak gitu sih. Jadi ada obat rindu di situ. Ada obat rindunya. Nah, kira-kira nih berarti Mbak Sari ini kan sekarang kan di TU ya. Kalau di Mangunan kan kita bisa kemana-mana ya. Jadi tidak hanya di bagian-bagian itu saja. Kira-kira Mbak Sari misalnya nih, kalau misalnya disuruh memilih nih, kan kita ada 3 unit nih, ada TK, SD dan SMP. Kalau diberi kesempatan untuk mengajar lagi, Mbak Sari pengen kemana? Kemana ya? Karena suka anak-anak kecil, mungkin di TK mungkin bisa. Oke, jadi bisa ke TK ya? Atau ngajar SD kelas bawah juga bisa. Oke, berarti ini Mbak Sari juga sudah siap untuk menjadi guru teman-teman. Ditunggu. Nah, kan apa ya, kalau di tempat kita juga kadang kan teman-teman guru itu kan sering apa ya, dalam prosesnya kan pasti juga melibatkan teman-teman di TU juga. Nah, kira-kira apa nih yang proses-proses apa yang dari teman-teman di kelas yang sering melibatkan teman-teman TU yang kadang diminta tolong sama Mbak Sari? Mbak Sari tolong dong ini. Kalau keuangan sih enggak terlalu, paling cuman siapa yang belum bayar, yang nunggak siapa, kayak gitu. Berarti yang mengingatkan saja anak-anak yang belum membayar. Ya. Itu melalui guru kelas dulu atau langsung dari teman-teman TU? Pertama teman-teman TU ngerangkep dulu, terus diberikan ke teman-teman guru kelas kayak gitu. Kemudian ya membantu ini sih, kalau saya tugasnya mengirim slip gaji untuk guru-guru. Oh iya betul. Jadi penyemangat di setiap tanggal 28 itu yang dinantikan adalah WA dari Mbak Sari. Iya. Oke. Cuman itu sih kalau guru. Oh gitu. Kalau media itu teman-teman
ke Pak Joko atau ke Mbak ke Sari? media pembelajaran, Mm-mm. biasanya ke Mas Hendra atau Mbak Erna. Oh gitu. Iya. Tapi kalau untuk membeli mungkin bisa meminta uang. Oke, berarti minta ke Mbak Sari juga ya kalau Ya, teman-teman. kalau enggak ke saya ke Pak Joko. Oh iya, berarti lebih apa ya? Karena keuangannya Iya. itu tadi ya Pak Joko dan Mbak Sari ya. Nggih. Kalau untuk yang surat menyurat dan lain sebagainya dengan Mbak Erna atau Pak Hendra. Pak Hendra. Oke. Nah, Mbak Sari ini kan apa ya? Jika dibandingkan dengan sebagian besar teman-teman di sini kan termasuk yang jauh ya Mbak Sari. Jauh nggak sih? Lumayan. Enggak ya enggak Godean jauh sih. atau Kulon Progo Mbak Sari? Kalau aslinya Kulon Progo, Terus terus menikah ikut suami di Jatiningsih. deket Gua itu, Maria Gua Jatiningsih. Jatiningsih. Iya. Oh, berapa menit Mbak Sari dari sana? Kalau nggak macet nggak sampai 1 jam sih. Oh, dari rumah sampai sekolah ya? Iya. Oh, gitu. 1 jam ya, kurang lebih 1 jam ya. kurang lebih. Pulang juga sama ya? Iya, sama. Oh, berarti Tapi setiap kalau nggak hari. macet 50 menit. Sering macet atau enggak tapi? Biasanya hari Sabtu. Hari Sabtu itu mesti macet kalau pulangnya. Oke. Kalau berangkatnya sepi sih. Oh, gitu. Nah, selain di sekolah ya, dengan kesibukan di sekolah kan Mbak Sari pasti juga punya kesibukan nih di luar sekolah. Kira-kira apa bisa cerita nih Mbak Sari kesibukan di luar sekolah? Kalau kesibukan di luar sekolah mungkin ini sih ada sambil jualan online. Oke, jualan online. Terus ini membantu suami juga buat kerajinan barang kayu bekas. Oh, Gitu. berarti yang kerajinan itu suami ya, yang kerajinan Iya. dari barang bekas. Oh iya teman-teman, jadi Mbak Sari itu kemarin kan membuat karya. Kalau teman-teman lihat yang di Duar edisi terakhir kemarin, Mbak Sari ini mendisplay beberapa karya. Ada ini, kira-kira apakah ini teman-teman? Jadi kalau mau telepon Ya itu karena PJJ itu toh, terus ini buat itu. mungkin bisa diterangkan Mbak Sari, ini adalah Ini tempat gadget atau tempat HP. cagak ya, Cagak ya, cagak bahasa HP. Jawanya cagak, tapi Bisa. holder bukan holder ya, atau holder Ya itu? hampir sama sih, hampir sama. Oh, jadi itu kalau berdiri Berdiri ini kayak gini bisa, seperti ini juga bisa. buat tidur bisa. Buat tidur maksudnya Ya. buat HP-nya posisi horizontal begitu Ada ya. cagaknya seperti ini. Jadi ini lebih kokoh ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli itu kan kadang meleot, Ya. ada yang patah kayak gitu. Awalnya bikin ini tuh karena waktu itu saya beli stick holder yang plastik. Itu buat kebetulan kan bapak kan nggak bisa kemana-mana karena punya sakit bawaan. Oh, Jadi oke. misa itu kan harus online. Nah, saya belikan stick holder yang plastik itu, ternyata jatuh-jatuh. Terus akhirnya sama suami, karena suami bisa punya mesin geraji itu, akhirnya kami desain seperti ini. Awalnya Oke. seperti itu. Terus ternyata ada teman-teman suami sama sekitar itu pengen, terus akhirnya buat dan malah jadi ladang tambahan Wih, gitu. jadi berawal dari masalah terus akhirnya bisa menemukan solusi Iya. dan jadi peluang usaha. Wah, luar biasa. Luar. Ini ada beberapa ukuran Mbak Sari atau satu ukuran? Satu ini aja sih. Oh, satu ukuran. Ada yang bisa buat muter kayak gitu Oh, bisa. ada ya. Muter gimana Mbak Sari? Nanti ada bautnya muter Oh, kayak gitu. jadi oke. Tapi itu nggak terlalu kokoh sih. Jadi karena bautnya kadang kurang kenceng kayak gitu. Lebih banyak yang pesen seperti ini Oke. daripada yang Mungkin muter. boleh spill harganya buat teman-teman mungkin yang berminat mungkin bisa nanti pesan sama Mbak Sari. Ya, Mungkin kalau yang ini cuma 15.000 aja. 15.000 loh. Coba Iya. bayangkan kalian cari kayunya, harus motong terus ngecat serapi itu 15.000, kalian mau nggak? Berarti mending beli lah daripada. Tapi murah banget loh. 15.000. Jadi 15.000 teman-teman yang aja. berminat bisa ke Mbak Sari langsung ya. Iya. Nah, selain itu ada beberapa juga yang keren banget ini. Tapi kok aku majang yang ini nggak usah nih nanti. Kena foto kita. Jadi ini apa Mbak Sari namanya?
Itu Mbak Sari juga bikin ini dan Ya. suaminya. itu apa? Mungkin Mbak Sari bisa menjelaskan ini. Ini oh ya. Ini foto dari kayu sih. Transparansi dari kayu. Ini Jadi, foto. Ya, bisa dicetak, bisa pakai kertas minyak itu atau bisa pakai kertas biasa atau kertas foto. Seperti itu nanti tinggal ditempel pakai lem foam. Itu aja sih. Nah, ini biasanya untuk apa Mbak Sari? Untuk pajangan atau Bisa untuk pajangan atau apa ya? Ya lebih ke pajangan sih. Kado buat juga kado bisa. ya? Iya. Jadi kalau teman-teman mau ngado temennya atau mungkin ada yang mau nikah, yang ulang tahun atau kenang-kenangan atau anniversary dan lain sebagainya, ini bisa menjadi pilihan kado yang eco-friendly ya, karena dari kayu. Kemudian dan Mbak Sari ini memanfaatkan kayu bekas ya. Iya, di rumah kebetulan Oh. ada kayu bekas banyak karena sisa potongan kayu-kayu itu yang nggak bisa kejual, terus sama suami dikumpulin terus jadi seperti ini. Oh, luar biasa kan, ini dari kayu bekas bisa menjadi barang yang bagus kayak gini dan apa ya, menarik, unik kan untuk kado dan berbagai keperluan lainnya. Ada beberapa ukuran Mbak Sari. Ada yang besar, ada Oh, yang ada kecil. yang besar. Besar mungkin ukuran kalender itu. Oh iya 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 iya. Oh, Segitu. gede ya. Iya. Terus kalau yang paling kecil segini. Segini. Oh, ini yang paling kecil. Iya. Oh, menarik sekali. Jadi ini apa? Sehari-harinya Mbak Sari dan suami membuat ini ya. Enggak tiap hari sih, kalau ada yang mau aja sih. Oh, oke. Kalau ada yang mau Iya, ada aja. yang minat. Berarti sementara ini ada 2 produk ini ya Mbak Sari. Iya. Kalau dulu sih ada telenan. Nah, telenan. sebenarnya ini kan juga size telenan juga Iya, kan. saya telenan nanti ada cagaknya di sini. Oh, terus sekarang masih nggak itu? Udah enggak. Tapi kalau ada yang minta dibikinin bisa. Oh gitu. Iya. Karena peminatnya lebih banyak ke Iya. holder dan ini tadi ya. Karena baru PJJ, baru stakeholdernya ini. Yang Iya. berarti kalau apa ya tadi ya, dengan Mbak Sari dari SMP ya tadi udah jadi bendahara, kemudian sampai sekarang juga punya usaha bersama suami ini dan toko online juga. Berarti Mbak Sari ini apa ya, punya apa ya, hobi di wirausaha ya Mbak Sari? Iya. Kalau Oh. wirausaha sebenarnya dari SMA. Oh gitu. Dari SMA itu ditawarin sama saudara. Mm-mm. Itu kan saudara punya pulsa itu. Iya, jualan pulsa. Jualan pulsa, terus ditawarin jualan pulsa aja kayak gitu. Akhirnya SMA itu jualan pulsa di sekolah. Oke. Terus SMA terus kuliah. Sampai kuliah itu ditambahin sama saudara, kemudian saudara juga nambah bisnis jam kapel itu. Jam couple. Jam kapel iya, itu iya, pas kuliah ditambah itu sih. Terus sampai sekarang jam couple-nya juga masih sampai Udah sekarang. enggak. Oh, udah enggak tren ya. udah nggak jam- tren. Oh, sampai sekarang itu. Oh, Iya. berarti kerja sama saudara ya, Iya. usahanya itu. Jadi senang jualan ya Mbak Sari. Iya, di rumah juga kebetulan bapak sama ibu kan udah pensiun. Terus saya arahkan ya udah jualan aja ke warung kelontong gitu. Bapak Ibu yang sudah pensiun juga suruh jualan. Iya, daripada diem-diem di rumah. Tetap Bisa buat- produktif. Ya, bisa buat kegiatan sehari-hari. Oh, gitu. Berarti warung itu tetap buka ya walaupun misalnya Mbak Sari di Iya, masih. sekolah. Berarti masih Bapak Ibu juga masih apa ya, aktivitasnya juga Iya, masih masih memungkinkan ya untuk memungkinkan. jualan. Ih, luar biasa sekali nih Mbak Sari untuk apa ya, tadi sharing-sharingnya luar biasa sekali kan. Dari ternyata teman kita yang di TU ini dulunya adalah guru SD 7 tahun dan tentunya juga sudah siap untuk menjadi guru di edisi selanjutnya, maksudnya di apa ya, tahun-tahun ajaran selanjutnya. Jika ada kesempatan untuk jadi guru, dengan senang hati Mbak Sari akan ke sana. Oke. Terakhir nih, Mbak Sari sedang baca buku apa? Sekarang belum sih. Kalau kemarin itu religiusitas anak. Religiusitas anak. Iya. Ikut teman-teman SD Iya, itu di ya. SD. Sudah selesai atau? Sudah. Oh, sudah selesai. Iya. Apa yang menarik Mbak Sari? Menarik di sana itu apa ya? Membahas soal anak sih.
tentang gimana caranya untuk mendidik anak yang religiusitas gitu. Oke, mendidik anak yang religius. Oke, teman-teman. Oke, Mbak Sari, terima kasih banyak ya, Ya, sudah sama-sama, Bu Paula. banyak cerita dan banyak fakta-fakta baru yang kita baru tahu juga di sini bahwa tentang Mbak Sari dan hobi dan kegiatannya, termasuk Ya. tadi ya jadi bendahara sejak SMP. Oke, Mbak Sari, terima kasih. Ya, Bu, Tetap sama-sama. semangat. Semoga dinamika-dinamika bersama dengan teman-teman juga semakin membawa kebahagiaan dalam prosesnya amin. di sekolah ini. Terima kasih Mbak Sari. Ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Sampai jumpa. Bye.